Yuk, supaya kita semangat, kita berdiri dulu yuk. Iya, adik-adik, hari ini kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama boleh beribadah walaupun secara online. Nah, adik-adik, yuk bersama-sama kita akan bersukacita dan kita akan pujikan. Mari kita bersukaria. Tetap berdiri ya. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita masih tetap berdiri dan kita akan bersama-sama pujikan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ya, yuk kita dengan semangat kita akan pujikan. Ku daki, daki gunung yang tinggi. Silahkan duduk dulu. Ya. Dengan hati ucapan syukur kita akan bersama-sama pujikan. Ku suka menuturkan seperti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Juniati. Ku suka menuturkan.
itu kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan siapkan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini kami sudah memuji Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, diberikan kesetiaan, ketekunan, terlebih pengertian untuk kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat dan Roh Kudus akan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, ya kan? Sekarang tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Silakan siapkan Alkitab. Kita akan duduk dengan tenang. Kalian duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kakak Jum tunggu, silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Sudah siap? Oke, Kakak Jum membaca, kalian boleh bersama-sama mengikuti membaca. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada tema kita pada hari ini adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagian kitab yang kita baca tadi sebelumnya dikisahkan tentang keraguan, kebingungan murid-murid Tuhan Yesus tentang kabar kebangkitan Yesus. Sebenarnya murid Tuhan Yesus sudah tahu, karena beberapa kali Yesus menampakkan diri bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Bahkan sampai muridnya beberapa minggu yang lalu, Thomas mencocokkan jarinya ke telapak tangan Yesus. Namun adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus masih bisa ragu. Karena apa? Ternyata berita tentang kebangkitan Yesus diputarbalikkan, difitnahkan oleh sekelompok orang yang tidak mau atau tidak terima jika Yesus itu benar-benar bangkit. Ya, salah satunya adalah pejabat saat itu, yaitu Mahkamah Agung. Dia menyuruh beberapa anak buahnya untuk mendatangi orang-orang, mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus itu dicuri oleh muridnya saat malam-malam gelap. Berita kebenaran tentang kebangkitan Yesus sudah dibuat berita yang bohong, sebuah berita yang difitnahkan. Sesungguhnya Yesus tidak bangkit. Adik-adik, sebenarnya murid Yesus sudah tahu Yesus bangkit.
Namun ketika mendengar berita seperti itu, ketika mendengar bahwa Mahkamah Agung meragukan kebangkitannya, ternyata murid-murid Yesus ikut ragu, ikut bingung, ikut takut kalau memberitakan kebenarannya. Hati kecil murid-muridnya percaya Yesus sudah bangkit. Karena apa? Karena sudah menampakkan diri kepada mereka. Namun ketika melihat situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang mengancam keselamatannya, mereka mulai ragu. Mereka takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam keraguannya, dalam ketakutannya, Yesus mendatangi mereka. 11 murid Yesus yang diutus ke Galilea diyakinkan oleh Yesus bahwa Yesus benar-benar bangkit dan memerintahkan kepada mereka 11 murid Yesus untuk pergi ke Galilea memberitakan kabar kebenaran, memberitakan tentang berita-berita yang benar tentang Yesus. Bahkan pada ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wah, adik-adik, saat murid ragu, saat murid merasa takut untuk memberitakan kebenaran, Yesus datang untuk menguatkan mereka. Yesus datang untuk meyakinkan mereka. Bahkan Yesus memastikan kepada mereka bahwa pada ayat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar apa yang disampaikan Yesus, bahwa Yesus akan menyertai mereka? Semangatnya berkobar-kobar, ya. Keinginan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, keinginan untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus begitu luar biasanya, ya. Mereka mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak ragu lagi. Meskipun ada berita yang katanya kebangkitan itu bohong, mereka sudah tidak ragu lagi tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak lagi merasa takut meskipun sekelilingnya meragukan, meskipun sekelilingnya ada tantangan-tantangan untuk mereka memberitakan tentang kebenaran. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Wah, apa yang diperintahkan Yesus kepada 11 muridnya sama diperintahkan juga kepada kita, anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani memberitakan kabar kebenaran. Ya? Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh takut, meskipun mungkin di sekeliling kita banyak yang tidak percaya, mungkin di sekitar kita banyak yang meragukan. Tetapi kita harus tetap yakin, tetap percaya diri, dan tetap semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kakak Jun, kalau memberitakan firman Tuhan, kami apakah jadi pendeta ya? Oh, boleh sekali. Kalau ada yang cita-cita jadi pendeta, puji Tuhan, ya. Namun tidak harus menjadi seorang pendeta. Banyak cara kita mengabarkan Injil, banyak cara kita mengabarkan kebenaran. Melalui apa? Wah, Tuhan Yesus memberikan jalan atau cara-cara termudah untuk kita melakukan atau menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Melalui perkataan kita,
kata-kata kita yang membawa sukacita, kata-kata kita yang membawa damai, membahagiakan banyak orang, ya, santun, menghargai orang lain, hormat kepada yang lebih tua. Itu salah satu bentuk kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Itu satu bentuk bahwa kita mencerminkan sifat-sifat Kristus. Bisa juga melalui tindakan. Kebaikan-kebaikan kita bisa dilihat oleh banyak orang. Bahkan tidak dilihat saja, dirasakan oleh banyak orang. Kita mau menolong orang lain. Mama, papa, kita bisa menolong mereka dengan pekerjaan sehari-hari. Kita bisa menolong teman-teman kita, mungkin dalam belajar kelompok atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita akan menunjukkan perilaku baik kita, sikap baik kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Banyak cara adik-adik kita menunjukkan tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak cara untuk kita menyaksikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, selain melalui perkataan, melalui tindakan, bisa juga melalui karya-karya kita, ya, melalui karya-karya kita. Biasanya yang mungkin yang Praram sudah pakai Facebook atau yang lainnya sudah bisa pakai itu IG dan lain sebagainya. Kita akan tulis, kita akan share, kita akan sampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa damai bagi yang membaca. Ya, karya-karya kita apa? Mungkin kita bisa membuat sesuatu, kita bantukan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada saudara dan yang lainnya. Itu pun juga bentuk kita menunjukkan karakter Kristus. Nah, adik-adik, seperti tema kita memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Jangan takut ketika kita melakukan kabar baik, memberitakan kabar baik. Banyak tantangan. Oh, tidak usah takut, karena Yesus sudah berjanji akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk berkata-kata, untuk bersikap, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Seperti murid Tuhan Yesus, dikobarkan semangatnya oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan bagaimana kita harus memberitakan kabar baik dengan berani. Nah, Kakak Jum punya video yang bisa kalian saksikan. Salah satu cara bagaimana mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar.
kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Nah, sudah adik-adik sudah menyaksikan semua ya videonya? Iya, tadi mengabarkan kabar baik melalui tindakan membantu teman ya. Kalian bisa melakukannya. Bersama Yesus kita mampu melakukan perbuatan yang baik ya. Baik adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan ya, ayat hafalan dari Matius 28 ayat yang ke-19a dan 20b ya. Jadi Matius 28 ayat 19a dan 20b. Saya bacakan ya, kalian bisa mendengar dan mencatatnya atau membuka Alkitab. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, jadi biarlah melalui firman Tuhan kali ini kita siap menjadi pembawa kabar baik yang tidak takut, tidak ragu, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita akan berdoa. Oh ya, sebelum berdoa, Bu Jum akan memberikan pertanyaan yang nanti kalian bisa menjawabnya di kolom komentar yang sudah tersedia ya. Silakan siapkan alat tulis kalian. Ada 2 pertanyaan, jawabannya singkat-singkat ya. Silakan ditulis pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang telah berbohong tentang kebangkitan Yesus? Yang pertama, siapa yang telah berbohong tentang kebangkitan Yesus? Kedua, berapa jumlah murid Yesus yang berangkat ke Galilea? 2, berapa jumlah murid Yesus
yang berangkat ke Galilea? Oke, silakan dicari jawabannya di Alkitab atau mengingat tadi yang diterangkan oleh atau disampaikan oleh Bu Ju. Silakan jawab di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami disemangati lagi, kami diingatkan lagi bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kami harus mengabarkan kabar baik melalui tindakan kami, kata-kata kami, maupun sikap-sikap kami. Dimanapun kami berada, kami harus menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, sertai kami, beri kekuatan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jumiati. Ya, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh malu untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Dari mulai berani, puji Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Tetapi sebelumnya, siapkan dulu ya persembahan adik-adik. Iya, adik-adik nanti kalau memberikan persembahan dimasukkan di dalam amplop dan dijadikan satu dengan persembahan punya mama dan papa, dan nanti dibawa ke gereja pada saat beribadah di gereja. Ya, adik-adik, yuk bersama-sama kita pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami melalui kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk komisi anak. Kiranya Tuhan memberkati para guru sekolah minggu, kakak-kakak kami yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua, anggota sekolah minggu di GKI Batu. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka yang sedang studi, kiranya Tuhan juga akan memberkati sehingga studi mereka berhasil. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan, mungkin ada anak-anak kami yang sedang sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, menjamah mereka semua sehingga mereka juga boleh sembuh. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga para orang tua yang mendampingi anak-anak kami. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan cinta kasih yang berasal dari Tuhan, sehingga para orang tua boleh menuntun, membimbing anak-anak untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami menyerahkan untuk ibadah komisi anak yang berlangsung setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan melalui semuanya ini nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik, ibadah sudah selesai, tetapi ada satu pujian lagi, yaitu big or small. Kita pasti bisa. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jumiati pada pagi hari ini. Yuk, big or small bersama Tuhan, aku bisa. Pertanyaan yang diberikan oleh Ujung jangan lupa ditulis di dalam kolom komentar, ya. Jangan lupa juga absen, ya, di kolom komentar juga. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Bu Yudi juga mengingatkan untuk ibadah minggu depan. Jangan lupa jam berapa? Ya, jam 8:30. Jangan lupa jam 8:30.
Ya, Boy ditunggu. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian, ajak teman-teman kalian semua yang ada di tetangga-tetangga kalian. Ayo kita ibadah bersama dengan sekolah minggu di KK Batu. Ya, adik-adik, sekali lagi jaga kesehatan dan tetap semangat di dalam